Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada dosen pengampu sekaligus mata kuliah Teknologi Baking and Confectionery, yaitu Ibu Silvi, dikarenakan saya tidak dapat mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya dapatkan dengan menampakkan wajah saya. Dikarenakan juga saya tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk melakukannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, NIM J1A118090, kelas R002. Di sini judul yang ingin saya presentasikan yaitu pengaruh substitusi tepung sukun terhadap kualitas brownies kukus, roti manis, dan kue perut punai. Penyebaran tanaman sukun sangat meluas di kepulauan Indonesia. Tanaman sukun banyak terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian. Buah sukun yang diperoleh dari tanaman sukun jenis Artocarpus communis bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok tradisional, tepung, gaplek, maupun sebagai makanan ringan. Buah sukun Artocarpus communis merupakan bahan makanan nabati yang banyak mengandung karbohidrat. Buah sukun yang disimpan dalam waktu yang lama, lebih dari 7 hari, akan menjadi matang dan bertekstur lembek. Untuk mencegah terjadinya pematangan dan penurunan kualitas sukun tersebut, maka perlu adanya usaha pemutusan mata rantai metabolisme sukun yang antara lain dapat dilakukan dengan mengolahnya, merebus, menggoreng, atau dengan mengeringkannya. Pengolahan sukun menjadi tepung merupakan alternatif cara pengolahan yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan daya simpan dan memudahkan pengolahan bahan bakunya. Tepung sukun selain mudah diolah menjadi produk lain, juga kandungan gizi relatif tak berubah. Oleh karena itu, tepung sukun dapat dimanfaatkan sebagai bahan diversifikasi pangan yang dapat diolah menjadi produk roti dan kue. Pembuatan tepung sukun. Buah sukun yang didapat kemudian dikupas dan dibelah. Selanjutnya kulit, embelur, dan biji sukun dipisahkan dari daging buah. Buah sukun diiris tipis-tipis kurang lebih 3 cm dan dicuci dengan air bersih. Daging buah dikeringkan dengan sinar matahari selama kurang lebih 3 hari. Potongan daging buah yang sudah kering ditumbuk menggunakan alat tumbuk yang bersih atau dengan mesin penghalus tepung. Dilakukan pengayakan untuk menghasilkan tepung yang halus. Setelah itu, tepung sukun dikemas ke dalam kantong plastik atau dimasukkan ke dalam toples bersih dengan tutup rapat dan diversifikasi bentuk olahan. Ini menurut Widowati tahun 2010. Tujuan penelitian. Dari ketiga jurnal, poin penting yang saya dapatkan yaitu sama-sama untuk mengetahui kualitas substitusi tepung sukun dengan komposisi yang berbeda. Tepung sukun ditinjau dari aspek parameter, warna, rasa, aroma, dan tekstur. Selanjutnya ada metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies kukus, tepung sukun, gula, telur, minyak, coklat, dan dapat diberi bahan pengisi seperti kacang-kacangan, coklat chips, kelapa kering, mixed fruits, dan lain-lain. Alat yang digunakan dalam membuat brownies kukus substitusi tepung sukun yaitu timbangan, kom, mixer, pisau, solet, sendok kayu, saringan, tepung, talenan, panci, dandang, loyang, sendok, dan kompor. Selanjutnya bahan pembuatan produk pada roti manis yaitu tepung sukun, tepung terigu protein tinggi, gula pasir, mentega, susu bubuk, ragi, yes instan, garam, kuning telur, dan air. Alat yang digunakan pisau, talenan, baskom, timbangan, spatula, gelas ukur, oven, kompor, loyang, kuas, dan rolling pin. Yang ketiga, bahan yang digunakan pengolahan kue perut punai yaitu buah sukun, tepung beras, gula aren, gula putih, air, dan minyak goreng, garam, serta starter Bimo CF. Alat yang digunakan
Timbangan, wadah ini untuk pembuat adonan, panci, baskom, kompor, kuali, sendok kayu, kotak plastik, dan sendok goreng. Proses pembuatan brownies kukus yang pertama meliputi penimbangan, lelehan cooking, coklat, pengadukan, penuangan adonan ke dalam cetakan, pengukusan, pendinginan, dan pemotongan. Metode pembuatan roti manis yaitu yang pertama persiapan bahan, kedua pengadukan 1, pengadukan 2, pengadukan 3, fermentasi, serta pemanggangan. Pembuatan kue perut tunai, 15 ml air dimasukkan ke dalam panci kemudian direbus. Campurkan air tersebut ke dalam tepung sukun, aduk hingga membentuk adonan, diamkan hingga dingin, kemudian adonan dibentuk ukuran panjang sebesar pensil, bentuk menjadi lingkaran menyerupai perut tunai, goreng hingga warna agak kekuningan, beri gula atau gula aren ataupun gula pasir. Selanjutnya, terakhir di sini ada hasil perbandingan yang saya dapatkan dari ketiga jurnal. Yang pertama, pada brownies kukus yang paling disukai yakni sampel dengan substitusi tepung sukun sebesar 45% dan juga merupakan produk brownies kukus hasil eksperimen terbaik. Rasa manis pada brownies kukus dengan substitusi tepung sukun 45% semakin bertambah karena rasa manis pada brownies kukus dipengaruhi oleh bahan pembuatnya, yaitu jumlah prosentase tepung sukun yang berbeda dan penggunaan komposisi gula yang sama, sehingga adonan brownies kukus yang sudah manis ditambah dengan tepung sukun yang rasanya manis, sehingga rasa brownies kukus yang dihasilkan semakin manis. Untuk dari segi tekstur, komposisi tepung sukun yang banyak dapat menjadikan brownies lebih lembab dan moist, pori-pori rapat dan kurang mengembang. Hal ini disebabkan karena sukun yang dibuat tepung sama ringannya dengan tepung terigu, sehingga adonan brownies kukus dengan substitusi tepung sukun semakin banyak, maka brownies kukus yang dihasilkan tidak dapat mengembang secara optimal dan menjadi padat. Selanjutnya dari segi warna pada brownies kukus yang dihasilkan adalah coklat pekat, karena coklatnya sudah ada dalam adonan masih ditambah tepung sukun yang memiliki rasa manis, sehingga apabila dikukus akan terjadi proses browning yang menyebabkan warna brownies kukus menjadi coklat pekat. Terakhir, aroma. Aroma ini terjadi pada saat pencampuran bahan, mixing sampai menjadi adonan dan akan berlangsung sampai proses pengukusan. Tepung sukun mempunyai aroma yang khas, sehingga semakin banyak substitusi tepung sukun, maka aroma khas tepung sukun dari brownies kukus akan semakin nyata. Yang kedua, pada roti manis. Hasil pengukuran daya kembang terhadap roti manis yang disubstitusikan oleh tepung sukun dengan berbagai perlakuan memberikan hasil daya kembang tertinggi pada roti manis terdapat pada perlakuan dengan substitusi 20% tepung sukun dengan daya kembang hingga 117,30% dari adonan awal. Warna pada roti manis yang disubstitusikan juga dipengaruhi oleh tepung sukun yang setelah proses pengolahannya mengalami reaksi pencoklatan. Untuk menghindari terbentuknya warna coklat pada tepung sukun, pada saat proses pengolahan diusahakan untuk mengurangi terjadinya kontak antara bahan dengan udara. Cara yang bisa dilakukan adalah blanching. Aroma. Tingginya respon panelis terhadap aroma disebabkan bahwa pembuatan roti manis dengan menambahkan tepung sukun mempunyai aroma khas sukun yang masih ada. Selain itu, aroma juga dapat ditimbulkan oleh komposisi dari roti manis tersebut, yaitu butter atau susu serta gula yang ditambahkan pada roti manis yang menimbulkan bau yang harum. Hal ini tentu saja sesuai dengan pendapat Widowati dan kawan-kawan 2001. Bahwa selain terjadinya pencoklatan pada tepung, aroma khas dari sukun juga tidak dapat hilang. Inilah yang membedakan tepung sukun dengan tepung terigu. Kesukaan panelis terhadap rasa roti manis sangat dipengaruhi oleh penambahan bahan tambahan seperti mentega, susu krim, dan gula. Dari segi tekstur, roti manis lebih mengembang daripada perlakuan dengan penambahan lebih dari 20% tepung sukun. Hal ini dikarenakan kandungan protein tepung sukun lebih sedikit sehingga roti manis tidak dapat mengembang sempurna. Terakhir, kue perut punai. Aroma yang dihasilkan pada pembuatan kue perut punai
mempunyai aroma khas sukun yang masih ada. Selain itu, aroma juga dapat ditimbulkan oleh komposisi tingkat perbandingan antara tepung beras 50 gram dan tepung sukun 50 gram dari kue perut penai tersebut, yaitu gula yang ditambahkan yang menimbulkan bau yang harum. Dari segi warna, kue perut punai dapat dipengaruhi oleh semakin banyak substitusi tepung sukun. Maka warna tepung sukun yang dihasilkan agak kecoklatan disebabkan karena adanya pengaruh pada penambahan gula aren dan pemilihan buah sukun kurang tua. Warna buah sukun segar dan juga warna sukun kering yang telah mengalami reaksi pencoklatan akibat pengeringan. Rasa kue perut punai semakin tinggi, substitusi tepung sukun tanpa modifikasi dan tepung sukun modifikasi tingkat kesukaan panelis semakin menurun dikarenakan substitusi tepung sukun yang semakin tinggi sehingga panelis belum diterima, seperti halnya tepung beras. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.